Hakikat perencanaan program pelatihan. United Nations Development Program 2009 yang mengemukakan perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penetapan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan pengaturan implementasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Mukijat 2018, istilah latihan adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Adapun tujuan rencana desain pelatihan adalah mengetahui secara sistematis tahapan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, mengetahui aspek-aspek atau unsur-unsur pelatihan yang menjadi fokus, mengetahui model yang digunakan, menyiapkan bahan-bahan dan metode yang digunakan. Ada juga prinsip perencanaan desain pelatihan, yaitu menetapkan pendekatan yang digunakan, menetapkan model yang digunakan, menetapkan langkah-langkah dan unsur-unsur pelatihan. Ada 3 unsur penting dalam perencanaan pelatihan. Yang pertama itu ada maksud, yaitu tujuan apa tujuan pelatihan dilaksanakan. Yang kedua, ada metode, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, format, yaitu desain apa yang sesuai untuk digunakan dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pelatihan. Sebagai langkah awal dalam mengelola pelatihan, beberapa penjajakan dalam analisis kebutuhan pelatihan, baik kebutuhan pelatihan yang kelembagaan, kesatuan unit dalam lembaga, atau pelatihan yang bersifat individual. Yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis ini bertujuan untuk menyediakan informasi dalam penyusunan profil organisasi pada saat tertentu, baik bagi unit kerja dalam organisasi maupun organisasi secara keseluruhan. Sedangkan bagi kelompok, analisis organisasi bisa diidentifikasikan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara umum di suatu tempat atau daerah, maupun bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan jenis pelatihan yang sama. Hasil analisis merupakan masukan guna menentukan jenis dan model pelatihan yang dianggap sesuai untuk diterapkan. Yang kedua, ada analisis individual. Menurut Sudirman pada tahun 2014, analisis individu berkaitan dengan kegiatan analisis tugas, kompetensi dan kinerja yang dapat dianalisis melalui kegiatan wawancara terencana, observasi, pembagian kuesioner, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan analisis kebutuhan pelatihan. Dari berbagai analisis yang telah dikemukakan, maka bisa secara khusus ada 4 tujuan yang dapat diambil dalam melakukan analisis kebutuhan tersebut. Yang pertama, menggambarkan sifat yang sebenarnya dari suatu deskripsi pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan bagi calon tenaga kerja itu sendiri, yaitu yang berkaitan dengan jenis keterampilan yang akan dikembangkan. Yang kedua, menemukan sebab-sebab diskrepansi pelaksanaan pekerjaan atau penyebab dibutuhkannya pengembangan keterampilan tertentu bagi masyarakat. Yang ketiga, merekomendasikan solusi yang sesuai bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah menggambarkan populasi calon peserta yang akan diberikan pelatihan atau solusi lain pelatihan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Yang pertama, menyiapkan surat edaran tentang adanya program pelatihan. Kedua, mempersiapkan instrumen tes masuk pelatihan. Tiga, melaksanakan tes masuk atau seleksi calon peserta pelatihan. Keempat, mempersiapkan surat keputusan penyelenggara pelatihan atau kepanitiaan. Kelima, menyiapkan buku pedoman atau petunjuk. Nah, di dalam buku pedoman ini memuat hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta pelatihan selama mereka mengikuti pelatihan tersebut. Keenam, menentukan widya suara atau narasumber. 7. Menyiapkan formulir belangko seperti daftar hadir, surat izin, evaluasi untuk panitia penyelenggara, penilaian kertas kerja perseorangan, dan penilaian program akademik mingguan, dan sebagainya. Formulir identitas peserta, penilaian sikap, penilaian kegiatan seminar diskusi,
penilaian simulasi, evaluasi untuk penilaian. Lalu yang kedelapan, menyediakan perlengkapan pelatihan seperti alat tulis, kartu peserta, ruangan, dan sebagainya. 9. Menyusun biaya pelaksanaan diklat seperti biaya administrasi yang meliputi akomodasi dan konsumsi. Lalu biaya edukatif seperti honor pelatih atau instruktur. Pada tahap pelaksanaan pelatihan terdapat 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu melakukan kegiatan akademik, yang ketiga penugasan. Pada tahap pembukaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pertama menerima tamu undangan, yang kedua pembukaan oleh protokol dan protokol membacakan agenda acaranya, yang ketiga laporan kegiatan pelatihan oleh panitia atau lembaga instansi pelatihan. Yang keempat, kata sambutan yang diberikan oleh petugas pelatihan. Yang kelima, pembukaan secara resmi oleh pejabat eselon 1 atau pejabat yang berwenang dalam pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, pemberian kartu tanda peserta sebagai simbol bahwa acara telah resmi dilaksanakan. Yang ketujuh, pembacaan doa. Dan yang terakhir, ramah tamah, yaitu pengenalan antara instruktur dengan peserta pelatihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu tentang melaksanakan kegiatan akademik. Di dalam melaksanakan kegiatan akademik terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan akademik dimulai setelah pembukaan selesai. Adapun biasanya kegiatan ini dimulai dengan penjelasan diklat oleh manajer diklat. Adapun penjelasan oleh manajer diklat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama tujuan, struktur program, sistem penilaian kelulusan, dan kewajiban serta hak peserta selama diklat tersebut dilakukan. Yang kedua itu melakukan senam pagi. Selain melakukan senam pagi, mereka melakukan kegiatan outbound ataupun dinamika kelompok. Yang keempat itu melakukan perkuliahan. Dalam kegiatan perkuliahan, peserta mendapatkan materi pelajaran yang telah diprogramkan sesuai dengan kurikulum yang diatur dan yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya itu ada tahap penugasan. Di dalam tahap penugasan, selama perkuliahan dilaksanakan pula kegiatan yang menambah wawasan dan perubahan perilaku peserta, seperti diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah tukar-menukar pendapat ataupun gagasan tentang suatu masalah dalam rangka mencapai kesepakatan untuk menyusun atau pengembangan gagasan itu sehingga mendapatkan kesatuan yang bulat. Dalam perkuliahan, diskusi kelompok secara implisit merupakan bagian atau metode pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada tugas baca. Tugas baca merupakan salah satu kegiatan program yang wajib dilaksanakan oleh peserta sebagai wadah memperluas wawasan dan kemampuan meningkatkan membaca satu artikel ataupun buku teks. Yang ketiga itu penulisan kertas kerja. Kertas kerja ialah suatu karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, logis, analisis, dan objektif dengan pokok pembahasan salah satu tugas pokok atau fungsi unit kerjanya yang dirasakan tidak efisien atau kurang produktif. Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi manajemen. Tujuan penulisan kertas kerja adalah membuat analisis staf, mengidentifikasi permasalahan, dan menganalisis permasalahan, memecahkan permasalahan dalam rangka menyempurnakan prosedur atau metode kerja. Jenis kertas kerja ada 2, yaitu kertas kerja perseorangan dan kelompok. Evaluasi pelatihan adalah rangkaian kegiatan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan program pelatihan. Adapun kriteria untuk melihat keberhasilan program pelatihan yaitu dapat dilihat dari reaksi peserta pelatihan, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan, dan perubahan perilaku yang peserta pelatihan akibat mengikuti pelatihan. Evaluasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membantu perencanaan dan perbaikan pengambilan serta penyempurnaan dari proses pelatihan. Fungsi dari evaluasi itu sendiri untuk melihat keberhasilan pelatihan. Tujuan dari
evaluasi pelatihan adalah untuk melihat tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan setelah mengikuti proses program pelatihan.